ini apaan sih nih? Ya intinya ya mirip. Aduh, kenapa aku kayak gini ya kalau ngomong ya? Kayak suka ngeblank gitu, ngerti gak sih? Sumpah. Hai, welcome to Chip Chip Channels. Balik lagi dengan aku, Raina. Kalian dengar suara itu nggak? Gedok-gedok paku, suara gergaji, karena rumah aku lagi direnovasi. Jadi kalau ada suara gergaji atau suara getok-getok paku, suara aku akan lebih keras lagi dan aku akan lebih teriak lagi supaya kalian tidak bisa mendengar suara itu. Jadi tanpa basa-basi, yang kalian sudah tahu dari judul video kali ini, aku mau nge-review dan unboxing Obito Uchiha versi Hollow Dreams and Despair. Suaranya ada lagi tuh. Ya, oke, jangan mau kalah suaranya. Nah, jadi ini aku beli 990.000, hampir 1 juta ya, 10.000-nya lagi. Intinya kita akan cek approve nggak approve-nya, worth it nggak worth it-nya. Kalau misalkan nggak approve, maaf banget, akan aku buang ke tempat sampah ya. Jadi pasti ada pros and cons-nya. Kalau gitu tunggu apa lagi? Enjoy the video. Selalu mulai dulu dari boxnya. Nah, kalau kalian yang sudah nonton review dan unboxing aku edisi Naruto, pasti kalian sudah tahu kalau boxnya Naruto itu seperti ini template-nya. Cuman bedanya itu setiap karakter mempunyai warna masing-masing untuk di boxnya. Tapi kalau menurut aku warnanya itu grand banget, terlihat benar-benar mahal ya dan appealing banget. Kita buka dulu boxnya, unboxing time dulu nih, karena aku penasaran banget sama Gunbai-nya Obito. Berarti kan kalau misalnya ada Gunbai-nya tuh, ini tuh kayak komplit banget kan untuk parts-partsnya. Kita cek nanti pas di bagian detail. Nah, ini parts detailnya ya. Ini tuh sebenarnya ada 2 box, guys. Satu box yang di atas ini untuk figur muka dan tangannya, dan di bawahnya itu adalah senjata Gunbai-nya Obito. Dan sekarang kita akan memperlihatkan kedetailannya. Maaf, ini aku cuma dapat yang ini dari Google, tapi overall untuk outfit dan untuk muka itu udah persis sama seperti yang ada di anime, dari warnanya juga dan kerutan wajahnya tuh yang di bagian kanan juga, matanya juga udah mirip Mamma Mia. Dan ini kita dapat, guys, kita dapat ekspresi muka Naruto juga. Next, kita masuk ke artikulasi. Sebelum itu, aku mau peel off plastiknya dulu karena satisfying banget. Oke, kita start untuk artikulasinya dulu nih, dari tangannya dulu. Untuk tangan kiri, aku lagi muter-muterin tangannya, dan ini bener-bener elastis dan se-fleksibel itu. Kakunya cuman sedikit banget, bener-bener. Emang sih ngeluarin cracking sound, tapi cracking soundnya itu bukan berarti itu kaku ya. Itu tuh bener-bener elastis dan fleksibel banget. Nih bentar lagi aku bakal muter-muterin pundaknya nih. Untuk tangan kanannya tuh bisa diputar pundaknya, bener-bener fleksibel banget. Dan aku tuh nggak expect bakal sebagus ini ya artikulasinya. Kakinya juga bener-bener fleksibel. Terus kalau misalkan dilekuk, ditekuk, itu tuh kayak hampir ngenain apa, hampir kena ke bokongnya gitu loh, seperti ini nih. Nah, kayak gitu. Dan aku juga suka sama outfitnya, outfit bawahnya kayak rok gitu, dia punya 3 layer supaya kalau misalkan kita mau nekuk kakinya itu kita bisa sampai ke belakang. Dan ini menurut aku artikulasinya bagus banget sih.
Kita masuk ke pose pertama. Ini aku cepetin dulu untuk proses pembuatan posenya karena aku mau cek copot pasang mukanya. Untuk awalnya sih emang agak keras ya, tapi lama-lama dia akan luwes dengan sendirinya untuk copot pasang tangan, parts, dan mukanya. Ini muka yang aku pilih, muka evil banget tuh, lihat dia lagi senyum gitu kan. Ih, mirip banget sama yang kayak di anime. Oh my god, keren banget. Nah, jadi ini aku mau memperlihatkan join tangannya. Menurut aku join tangan bentar lagi nih ya guys ya. Ini aku lupa nih. Nah, sekarang ingat. Nah, ini untuk join tangannya aku suka banget sama join tangannya yang ujungnya itu rada runcing, kayak mengecil gitu bulatannya karena ini tuh gampang banget dipakai dipasang, sorry, dipasang lagi tangannya. Terus dia itu fleksibel banget tuh yang kalian bisa lihat tangannya ke atas, kanan, kiri, bawah, bener-bener fleksibel banget. Jadi untuk joinnya itu top notch banget sih menurut aku. Dan sekarang ini posenya ceritanya dia lagi mau ngapain ya? Dia lagi mau ngejar, mungkin ngejar Kakashi kali ya, mau berantem sama Kakashi. Jadi ini tuh posenya pose lari. Kita cek dulu nanti hasil pose seperti apa. Oke, jadi ini hasil posenya. Maaf ya kalau ada jelek. Aku masih belajar guys, belajar membuat pose yang bagus gitu. Nah ini ceritanya dia lagi mau nyerang Kakashi. Ceritanya ya, kan di setiap pose pasti ada cerita. Dan selama aku membuat pose ini dari tangan, copot pasang mukanya, parts-partsnya, itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan artikulasinya juga bagus banget, bener-bener bagus sih menurut aku. Ini pose pertama ya, pose pertama ya. Masuk pose kedua, aku sekarang mau membuat pose. Sekalian juga aku mau ngecek copot pasang tangannya karena aku mau Obito Uchiha lagi mengeluarkan jutsu dimensi atau kamui. Dia kan kayak bisa teleto lagi teleportasi gitu kan. Nah ini aku ganti dulu untuk ekspresi mukanya dan ini untuk tangannya nih. Aku cuman mau ngecek aja sih sebenarnya kalau misalkan dengan tangan yang digabungin ini tuh kayak gimana gitu. Yang pasti sih kalau misalkan nggak tepat, um, antara kalau udah dipasang joinnya, pas sudah dipasang dia akan copot lagi gitu. Ini kayak gini nah, kayak gitu tuh. Tapi overall sih biasa aja sih, nggak ada kesulitan yang major gitu sama sekali nggak ada. Dan inilah untuk posenya. Posenya udah nggak lari lagi. Menurut aku untuk Obito Uchiha ini bagus sih. Sama kayak Orochimaru, Naruto. Semua sih menurut aku SAF figure artsnya Naruto. Tapi kalau untuk Naruto sama Sasuke, Naruto dan Sasuke yang pas dia masih kecil ya, bukan yang dewasa. Itu menurut aku dari artikulasinya dan lain-lainnya itu the best. Masuk ke pose ketiga, ini pose yang aku tunggu-tunggu karena aku mau menggunakan gunbainya. Jadi kan dia kan kayak perisai besar gitu kan, buat kayak pertahanan, terus serangan segala macam. Gunbai, gunbainya itu lumayan gede sih guys. Jadi menurut aku tuh untuk Obito Uchiha ini SHF Figuarts-nya itu tuh komplit banget. Kalian bisa lihat kan dari extra parts-nya. Tapi sebenarnya ya kita dikasih satu ekspresi mukanya Naruto. Tapi Naruto-nya yang udah gede, yang Shippuden. Tapi karena aku sudah menjual Naruto-nya karena aku nggak terlalu suka, jadi aku nge-keep-nya itu Naruto yang kecil. Dan inilah untuk Gunbainya. Menurut aku Gunbainya ini keren banget sih.
Dan kan dia ada rantainya ya. Rantainya itu bener-bener apa ya, kita bisa masang, ada maksudnya untuk pemasangannya aja tuh gampang gitu, nggak ribet sama sekali, tidak ada keribetan, tidak ada kesulitan, terus fine fine aja, nggak ada yang copot, nggak ada yang patah dan segala macam. Ini bener-bener dari artikulasinya juga, terus cepat pasang tangannya sekali lagi itu bagus banget. Untuk kalian mungkin yang ngefans banget sama Naruto, coba deh consider lagi untuk membeli Obito Uchiha. Oke, jadi ini hasil posenya. Sebenarnya harusnya ya aku membuat pose pas dia lagi ngipas si Gunbainya. Tapi nggak apa-apa, mungkin untuk nextnya di short aku akan membuat Obito-nya lagi ngipas. Dan masuk ke pose terakhir yang ditunggu-tunggu. Aku mau pakai maskernya Tobi Mas ya, atau enggak ya masker Obito lah gitu. Soalnya aku suka banget karena maskernya ini tuh unik banget. Jadi tuh kayak ciri khasnya Naruto gitu nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak sih kalian? Menurut aku ini ciri khasnya serinya Naruto gitu. Soalnya kan dia cuma punya satu lubang mata kan, terus kayak unik banget gitu. Ini untuk pose pertamanya. Ada pose duanya loh. Nanti kita cek untuk pose-posenya ya. Oke, karena ini udah memakai masker Tobi, jadi aku nggak pengen posenya itu cuma berdiri, aku mau posenya itu sambil lari juga, ya kan? Nggak mau rugi dong, udah ngeluarin 990.000. Oke, jadi aku mau membuat summary dari pembuatan pose pertama sampai terakhir ini. Untuk artikulasinya itu bener-bener fleksibel, nggak ada parts yang gampang copot, nggak ada parts yang patah. Tapi ini bukan berarti karena aku suka SHF Figuarts ya, enggak. Aku memang tim SHF Figuarts, tapi ini benar-benar review jujur dari aku. Dan kalian sudah lihat sendiri kan, dari joinnya juga aman banget. Joinnya tuh runcing yang aku suka. Kalau join runcing itu pasti pertama itu nggak bakal gampang copot untuk parts tangannya. Terus yang kedua, gampang banget dipasang lagi. Dan untuk copot pasang kepalanya itu juga mudah banget. Jadi menurut aku ini top notch. Mamma mia. Tapi menurut kalian ini approve atau nggak approve ya? Hoha, back again to Reina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini, di menit ini, di detik ini. Aku appreciate banget kalian, the best, you are amazing babies. Kan dilihat lagi sampai kalian subscribe ke channel aku. Oke, jadi aku sudah memegang figur Obito Uchiha. Sebelum kita nge-decide ini dibuang apa enggaknya, kita cek dulu pros and cons-nya. Prosnya dulu ya. Satu, artikulasinya itu bagus banget. Aku nggak se-expect sebagus itu gitu. Soalnya kan ini kan kayak rok ya, tapi dibuat kayak ada 3 layers nih kayak gini. Terus udah gitu supaya kakinya itu bisa bener-bener ditekuk sampai belakang, hampir kena ke pinggangnya. Jadi menurut aku artikulasinya itu bagus banget. Yang kedua, pros yang kedua, untuk detailnya bener-bener mirip sama yang ada di anime. Yang ketiga, partsnya kita dapat extra parts itu banyak banget, dari pasang tangan,
ekspresi muka, sampai gunbainya juga dikasih gitu menurut aku ya. Terus udah gitu untuk harga 990.000 ini worth it banget, bener-bener worth it banget. Karena pertama artikulasi bagus banget, kedua detail, terus ketiga parts yang kita dapat bener-bener banyak banget dan nggak pelit. Itu tuh kayak gitu loh, ngerti gak sih maksud aku? Kayak Mamma Mia banget gitu kan. Jadi menurut aku SHF Higo Arts Obito Uchiha approve. Yeay. Oke. Jadi intinya untuk kalian yang suka mungkin yang suka mulai lagi deh, yang ngefans sama Naruto atau suka banget sama Naruto, ini kalian bisa beli Obito Uchiha. Menurut aku worth it banget 990.000 karena sebagus itu dan sekeren itu gitu. Oke, daripada aku ngebacotnya lama banget dan kalian bosan, mari kita sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video yang aku bikin, jangan lupa like, subscribe, komen supaya aku makin rajin bikin konten untuk kalian. Bye bye.